حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa ala tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-muwaqqarin wal muhtaramin, para habaib sadatina al-alawiyin, khususnya Al-Habibul Ustadz Idrus Al-Muhdar, Al-Habib Al-Ustadz Tariq As-Saqaf, Al-Habib Umar As-Saqaf dan putranya Sayyid Muhammad bin Umar, dan khususnya sahibal bait Al-Akhil Adib As-Sayyid Abdullah bin Yahya Al-Haddad, sekeluarga yang saya hormati, hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum, para kiai, para masyayikh, para ustadz. Karena saya tidak kenal, saya tidak dapat menyebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa cinta saya kepada antum semuanya. Para hadirin sekalian, para jamaah majlis Al-Hawi dan seluruh yang hadir malam hari ini, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membuka apa yang akan saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin membuka dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'atin may yujaddidu laha amra diniha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus untuk umat ini di setiap penghujung 100 tahun, setiap satu abad, itu Allah selalu mengutus satu orang yang ditugas menjadi mujaddid, reformer, pembaharu bagi urusan agamanya umat ini. Yang dimaksud pembaharu bukan membuat hal-hal yang baru, tetapi memperbarui semangat keagamaan umat ini. Dan mujaddid ini sudah sunnatullah, akan terus lahir setiap 100 tahun, setiap satu abad. Imam Syafi'i termasuk mujaddid, Imam Ghazali mujaddid. Sampai pada kurun ke-11 baru mujaddid itu ke tangan daripada Sadah Alawiyin, keturunan Rasulullah SAW, dan mujaddid pertama dari kalangan As-Sadatil Alawiyin
fil qarnil hadi asyar, pada abad ke-11, yaitu yang berjuluk Qutbud Da'wah wal Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad, Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang tadi kitabnya dibaca. Itu beliau mujaddid pertama dari kalangan Sadah. Dan setelah beliau terus turun-temurun, mujaddid itu selalu dari kalangan Sadah Alawiyin. Dan saya mendengar secara langsung dengan telinga saya ada seorang ulama, saya tidak sebutkan namanya, berkata mujaddid terakhir adalah Al-Allama Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang wafat beberapa tahun yang lalu. Ini para mujaddid-mujaddid yang merupakan sudah sunnatullah, tradisi Allah untuk menjaga keberlangsungan agama ini. Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuh, hikmahnya penciptaan syariat dan falsafahnya, karangan Al-Jurjawi. Ini penting untuk kita ketahui supaya kita faham apa tujuan daripada syariat samawiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui irsalur rusul, melalui pengutusan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Di bagian pertama saya membaca pada bab Hikmatut Tasyri', bisa dikoreksi, dicek di situ. Saya simpulkan ternyata di situ disebutkan bahwa tujuan Allah Ta'ala menetapkan syariat Islam, syariat samawiyah, asy-syara'i' as-samawiyah, baik yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu sampai yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini memiliki 4 tujuan utama, penting menjadi renungan kita bersama malam hari ini. Saya akan coba terangkan satu persatu dengan waktu yang terbatas, tetapi semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Tujuan yang pertama, diciptakannya atau ditetapkannya syariat-syariat samawiyah. Ini adalah ma'rifatullah. Ini yang pertama. Ma'rifatullahi wa tauhiduhu wa tamjiduhu wa wasfuhu bisifatil kamal wa wassifatil wajibati lahu wal mustahilati alaih wal jaizah. Mohon bagian mikrofon ya dibenahi mikrofonnya, karena kalau mic itu sudah tidak enak bisa mengganggu konsentrasi. Jadi yang pertama ma'rifatullah, ini hubungannya dengan tauhid. Tauhid mengesahkan ibadah penyembahan hanya kepada Allah. Berarti mengesahkan seluruh tujuan hidup kita hanya untuk Allah. Mengesahkan segala aktivitas kita hanya untuk Allah. Diam kita, gerakan kita, semuanya hanya untuk Allah. Itu tauhid yang sempurna. Jadi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita,
hidup dan mati kita hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Ini redaksi yang sudah pakem, tidak bisa dirubah-rubah. Ini tauhid yang sempurna. Kaitannya dengan tauhid ini dalam kitab Manahilul Irfan fi Ulumil Quran Liz-Zarqani diceritakan di situ ada salah seorang da'i min du'atin Nasara, misionaris Kristen, itu pernah mengkritik tentang mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang menonjol dari mukjizatnya Nabi itu berbeda dengan nabi-nabi yang terdahulu. Dia membandingkan, coba Nabi Musa alaihissalam itu mukjizatnya tongkat bisa jadi ular, kemudian tongkat bisa membelah Bahrul Qulzub, lautan merah dibelah bisa menjadi jalan. Kemudian membandingkan dengan mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit lepra, menyembuhkan orang yang buta, bahkan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Ta'ala. Mukjizat-mukjizat para nabi-nabi yang terdahulu rata-rata adalah mukjizat hissiyah, mukjizat yang kasat mata, yang dapat dilihat dan didengar dan dirasakan. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW mukjizat ma'nawiyah yang paling menonjol. Beliau punya semua mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, tetapi yang paling ditonjolkan adalah mukjizat beliau itu Al-Quran. Mukjizat yang ma'nawiyah Al-Quran ini. Ini dikritik oleh orang Nasara. Dianggap nabi itu kalah hebat dengan nabi-nabi yang terdahulu. Padahal nabi itu ya sesekali dikeluarkan mukjizat-mukjizat seperti membelah bulan, tapi itu hanya sesekali dan betul-betul dalam keadaan terpaksa. Tapi yang paling ditonjolkan adalah Al-Quran, mukjizat yang ma'nawiyah sifatnya. Dan ternyata yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam itu justru orang Prancis. Ini kan aneh. Jadi Faransi, orang Prancis membela. Dia mengatakan ternyata mukjizat hissiyah, mukjizat yang kasat mata yang dimiliki oleh para nabi-nabi itu kalah efektifnya dengan mukjizat Al-Quran yang merupakan mukjizat ma'nawiyah. Diberi contoh di situ, misalnya Bani Israel. Bayangkan, ini masih baru. Nabi Musa alaihissalam membelah lautan merah dengan tongkatnya. Belum lama, lautan itu membelah menjadi jalan, jadi tol Suramadu, gitu ya. Langsung bisa dilewati. Masya Allah, ini baru lewat, baru menyeberang. Begitu sampai di suatu daerah, diterangkan dalam Al-Quran, wajawazna bi bani Israila al-bahra hatta atau ala qaumin wa qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum wa qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ketika sampai di satu desa, satu daerah, mereka melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Mereka yang menyeberang dengan Nabi Musa alaihissalam melihat dan mengalami langsung mukjizat itu,
Detik itu juga belum kering kakinya, sudah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, buatkan kami Tuhan seperti Tuhannya mereka itu. Tuhannya zaman itu tidak keren, tidak bisa dilihat. Itu baru Tuhan yang keren itu yang disembah itu. Patung berhala itu kan kelihatan. Mbok ya kami dibuatkan Tuhan seperti Tuhannya mereka. Nah, dari sini apa hikmahnya? Ternyata tidak efektif mukjizat itu untuk memperkokoh tauhidnya mereka. Buktinya mereka masih minta Tuhan lain, masih murtad, baru menyeberang sudah murtad. Ini satu contoh kasus. Jadi nabi-nabi yang memiliki mukjizat hissiyah itu pun mukjizat mereka akan hilang bersamaan dengan wafatnya mereka. Ja'an nabiyyuna bil ayati fansaramat wajitana bi kitabin ghairi munsarimi. Ayatuhu kullama talal mada jududun yazinuhunna jamalul idki wal qidami. Jadi beda dengan Al-Quran, walaupun nabinya sudah wafat, Qurannya tetap dan sangat efektif. Efektif untuk membuat orang yang tadinya kafir menjadi beriman. Berapa banyak orang hanya gara-gara mendengar ayat Al-Quran menjadi beriman. Salah satu contoh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wah, tidak ada orang keras seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu keras, luar biasa. Tegas, keras, tidak ada kompromi. Kerasnya Sayyidina Umar itu mulai dari zaman jahiliyah. Sampai dulu itu di Mekah itu kalau ada bayi nangis, itu ibunya bilang, kamu kalau cerewet terus nanti tak bilangkan Umar bin Khattab. Itu langsung diem bayi. Saking kerasnya Sayyidina Umar. Jadi kalau mimpin FPI pantas Sayyidina Umar. Itu Masya Allah. Sampai Nabi SAW sendiri pernah duduk pengajian dengan ibu-ibu muslimat ya. Ibu-ibu lagi duduk pengajian. Sayyidina Umar lewat, itu mereka langsung semburat lari semua. Dari takutnya. Takut kepada Sayyidina Umar. Itu kerasnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Nabi SAW berkata, wah jangankan manusia, setan saja takut. Kalau Sayyidina Umar itu lewat di satu jalan, jalan itu tidak akan mungkin dilewati oleh setan. Setan melewati jalannya yang dilewati Sayyidina Umar saja takut. Bayangkan. Ternyata Sayyidina Umar yang tadinya berniat mau membunuh Nabi, menghabisi Nabi SAW, begitu mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibaca oleh adiknya yang putri, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa liman yakhsha. Masya Allah, begitu mendengar surat Toha ini dibaca, Sayyidina Umar ini walaupun orangnya keras, tapi beliau jiwanya itu jiwa penyair. Jadi beliau faham bahasa. Mendengar lantunan ayat Al-Quran ini langsung luluh hati beliau. Dan mengatakan tidak mungkin ini ucapan manusia. Sehebat apapun seorang penyair tidak akan bisa merangkai kalimat seindah ini. Detik itu juga yang tadinya berniat membunuh Nabi Muhammad SAW, khalifah yang kedua dan yang pertama mendapat julukan Amirul Mukminin. Bahkan beliau termasuk muhaddatsu ummati Rasulullah SAW. Setiap nabi itu di kalangan umatnya ada muhaddats. Muhaddats itu orang yang omongannya selalu cocok dengan Al-Quran. Nah, muhaddatsnya Nabi SAW itu Sayyidina Umar. Banyak awaliyatu Umar ibn al-Khattab.
banyak beberapa hal pertama yang dipelopori Umar. Jadi setiap kali Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu berpendapat, tiba-tiba turun ayat persis membenarkan pendapatnya Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau dijuluki muhaddats. Nah, ini contoh bagaimana efektifnya Al-Quran. Dan banyak sekali orang-orang yang di luar Islam mendengar Al-Quran dibaca, mempelajari Al-Quran, mereka kemudian menjadi beriman. Jadi ternyata efektivitas Al-Quran itu lebih daripada mukjizat hissiyah yang dimiliki nabi-nabi yang terdahulu. Ini yang pertama, ma'rifatullah, tauhid yang sempurna. Kemudian kita masuk kepada tujuan yang kedua. Tujuan tasyri' ini apa? Tujuan syariat samawiyah ini untuk apa? Yaitu ibadah. Ai kaifiyatu adai ibadatihi al-muhtawiyati ala ta'zimihi wa syukrihi ala ni'amihi allati law adadnaha ma ahsaynaha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ibadah menjelaskan cara-cara beribadah, di mana ibadah itu tujuannya adalah satu, mengagungkan Allah Ta'ala, kedua, bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kita ibadah itu satu, ta'zimullah, mengagungkan Allah. Karena kita hamba, kita agungkan Tuhan kita dengan cara apa? Ibadah. Baik itu ibadah mahdhah, baik itu ibadah dalam bentuk sholat, puasa dan seterusnya, maupun ibadah sosial. Itu bentuk pengagungan kita kepada Allah, sekaligus bentuk syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ditanya, sampean ini buat apa ibadah? Pertama, saya mengagungkan Allah. Kedua, saya mensyukuri nikmat Allah. Ini cara saya bersyukur kepada Allah. Bukankah ketika Nabi Muhammad SAW, ini masih berhubungan dengan surat Thaha, Masya Allah. Thaha ini luar biasa. Surat Thaha ini ada riwayat, Innallaha ta'ala qara'a Thaha wa Yasin qabla ayyakhluqal arda bi alfay'am. Allah itu punya tradisi membaca surat Thaha dan Yasin 2000 tahun sebelum Allah ciptakan bumi ini. Jadi surat Thaha ini ada keistimewaan. Yasin juga ada keistimewaan dibandingkan awailus suwar yang lain dan surat-surat yang lain. Termasuk sebab nuzulnya surat Thaha ini kan ketika Nabi SAW sholat dengan satu kaki, ya. Kalau zaman sholat dengan dua kaki itu masih biasa. Tapi sholat dengan satu kaki itu baru sholat yang seru itu. Itu belum ada itu yang begitu. Itu Nabi Muhammad SAW sholat dengan satu kaki. Dan yang dibaca suratnya panjang-panjang. Pernah itu sekali dialami oleh Nabi SAW. Dilakukan oleh Nabi. Surat Al-Baqarah, Ali Imran, rakaat kedua surat An-Nisa, surat, Masya Allah, surat panjang-panjang sampai bengkak kedua telapak kaki beliau, hatta tawarramat qadamahu. Maka turunlah surat Thaha. Thaha itu nama Nabi sebenarnya. Walaupun ulama itu kebanyakan awailus suwar, awal-awal surat itu yang menjadi pembuka surat, itu seringkali diartikan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang maha tahu. Tapi untuk khusus Thaha dan Yasin ini, satu secara riwayat, ada riwayatnya, ya, bahwa Thaha itu Nabi SAW menyebut nama beliau salah satunya adalah Thaha dan Yasin. Jadi Thaha dan Yasin ini
sudah bisa ditebak kalau Toha itu maknanya Nabi Muhammad. Yasin juga nama Nabi Muhammad. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut namanya diantaranya Anal Hasyir, Anal Aqib, Ana Toha, Ana Yasin. Saya Hasyir, saya Aqib, saya Toha, saya Yasin. Jadi itu disebut oleh Nabi SAW. Secara riwayat jelas. Kemudian secara siyakul kalam, setelah Toha, ma anzalna alaika, kanya kembali kepada Toha. Berarti Nabi Muhammad SAW. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa, tidak aku turunkan Al-Quran kepada kamu litashqa, ay litata'aba fil ibadah, au litut'iba nafsaka fil ibadah min tulil qiyami fis salah. Tidak aku turunkan Al-Quran ini untuk membuat kamu payah dalam beribadah, termasuk berdiri lama dalam salat itu. Bukan itu tujuan aku turunkan Al-Quran kepadamu. Jadi bukan supaya kamu menjadi payah, tulitashqa ailitat'aba min fi'lika gitu, min tulil qiyami fis salah. Kemudian secara isti'mali, Toha dan Yasin ini kan sering digunakan sholawatan. Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Jadi dari situ sudah bisa mudah ditebak kalau Toha dan Yasin ini maksudnya adalah nama daripada Nabi Muhammad SAW. Riwayatan, secara riwayat maupun secara siyakul kalam, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Juga secara isti'mali. Kemudian para hadirin sekalian, maka ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bukan menegur Nabi ya, mempertanyakan kenapa Nabi kok sampai berpayah-payah dalam beribadah, sholat sampai bengkak. Apa jawaban beliau alaihi salatu wassalam? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Jadi artinya di sini sholatnya beliau, ibadahnya beliau itu sebagai bentuk ungkapan cara beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua, ibadah. Ada satu cerita menarik ini. Dalam tafsirnya Ibnu Ajibah, Al-Bahrul Madid, suatu saat Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu itu sedang berjalan. Beliau menjumpai ada seorang rahib, orang Nasrani ya, pendeta Nasrani, Isawi, Masihi, itu sedang beribadah. Orangnya sudah sepuh, sudah tua, sedang beribadah. Dikenal orang ini zuhud, dikenal wara', ya, wirai, tidak pernah macam-macam, hidupnya hanya ibadah saja. Ibadah di tempat ibadahnya dia. Ya otomatis ibadahnya nggak sama, karena bukan dari agama kita. Maka ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menoleh melihat orang itu, apa kata beliau? Yang terucap dari lisan beliau, amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Ini orang beramal tapi cuma dapat payah. Jadi sekarang itu banyak orang beramal ibadah cuma dapat capek, cuma dapat nasab, at-ta'ab wan nasab. Kenapa? Karena dia mungkin mengkorup sebagian ayat-ayat Al-Quran, atau mungkin dia menafsiri Al-Quran dengan seenak akalnya sendiri, atau mungkin dia menistakan agamanya sendiri, atau mungkin dia tidak santun kepada syariatnya. Maka walaupun dia beribadah percuma. Amilatun nasibah.
mungkin karena dia pemikirannya yang liberal, maka amalnya menjadi sia-sia. Dia hanya mendapat capek dan payah, tidak dapat balasan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi orang yang amilatun nasibah. Ini yang kedua, ibadah. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak didahului dengan al-hathu 'alal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wat tahalli bil adabil fadilah wal akhlaqit tahirah, dan seterusnya. Jadi mengajak orang amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar gini, amar ma'ruf itu tidak hanya harus dengan lisan. Nahi mungkar juga begitu, tidak cukup hanya dengan lisan. Ada istilah lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ada lisanul hal. Jadi misalnya begini, amar ma'ruf itu sebenarnya menjadikan perkara yang baik itu menjadi urusan kita bersama. Itu amar ma'ruf, hakikatnya itu seperti itu. Itu amar ma'ruf. Nah, begitu juga nahi mungkar, menjadikan kemungkaran itu sebagai urusan kita bersama untuk kita selesaikan. Itu namanya nahi mungkar dalam makna yang lebih luas. Jadi jangan dipersempit. Makna amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya harus dengan orasi, dengan dakwah, dengan ceramah, dengan pidato, tidak. Kita jadikan ma'ruf dan mungkar itu menjadi urusan kita bersama untuk kita, yang ma'ruf kita angkat, yang mungkar kita minimalisir. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan jangan lupa ada lisanul hal. Ada lisanul hal. Jadi misalnya begini, lisanul hal saya kasih contoh. Kalau misalnya ada orang kaya di sini, ya katakanlah mungkin saya kasih contoh, mungkin Habib Idrus ini kaya, ya, misalnya, amin ya, saya juga doakan juga ya. Misalnya ini, kemudian yang kaya ini tahu bahwa di samping ini ada tanah kosong, lahan kosong mau dibeli sama orang untuk dijadikan tempat perjudian atau mau dijadikan diskotik, tempat pelacuran. Orang yang kaya ini dia mampu membeli tanah ini, maka dia wajib membeli tanah itu. Kalau tidak, dia nanti akan bertanggung jawab. Berarti dia membiarkan kemungkaran. Jadi harus dibeli itu tanah. Tanah itu dibeli tujuannya untuk mencegah supaya tidak dijadikan tempat perjudian, tempat prostitusi, dan tempat kemungkaran. Ini namanya lisanul hal. Jadi penting sekali. Kita selama ini hanya terpaku pada urusan ceramah, dakwah ya. Tapi lisanul hal kita masih sangat kurang sekali di situ. Padahal itu lebih efektif. Afsahu min lisanil maqal. Nah, jadi akhlak ini Masya Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar diteruskan dengan akhlak. Di situ diberi contoh akhlak. Dalam kitab itu diberi contoh menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik, adab-adab yang luhur, termasuk contohnya muru'ah kal muru'ah fi ighathatil malhuf wa himayatil jiran wa hifdzil amana was sabri, dan seterusnya. Seperti membantu orang yang butuh bantuan kita, yang sedang menderita. Kemudian menjaga amanat ketika kita mendapatkan amanah. Kemudian menjaga hubungan baik dengan tetangga. Bersabar. Itu semua bagian daripada akhlak-akhlak yang baik. Menjaga muru'ah kita, menjaga marwah kita sebagai umat Islam.
Penting sekali. Akhlak ini sekarang sudah banyak hilang dari umat ini. Sudah banyak orang tidak berakhlak. Sekarang ini banyak orang tidak berakhlak. Bahkan banyak orang berani menghilangkan martabat kemanusiaan orang lain dengan terang-terangan itu. Apalagi di medsos itu, contohnya itu. Lihat, kalau mau lihat hilangnya akhlaknya umat itu, lihat gambaran di medsos. Bagaimana sekarang anak-anak bermedsos itu? Tidak pakai akhlak. Berani caci sana, maki sini, menghina sana, menghina sini. Masya Allah, prihatin sekali kita lihat itu. Tidak ada akhlak kepada habaib, tidak ada akhlak kepada ulama, tidak ada akhlak kepada pemuka-pemuka agama. Sudah mulai hilang ini akhlak dan tata krama. Padahal ini penting. Allah Ta'ala menyebut akhlak itu dengan redaksi khuluk yang banyak. Khuluk itu di Quran cuma 2 kali disebut. Pertama ada khulukul awwalin, ya, akhlak budi pekerti orang-orang terdahulu. Yang kedua ada khulukun azim. Wa innaka la'ala khulukin azim. Ketika Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad SAW, firman Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad sungguh-sungguh berada di atas budi pekerti yang agung. La'ala khulukin azim. Bukan fi khulukin azim. Bukan di dalam. Tapi di atas. Artinya apa? Akhlak itu menjadi baik karena Nabi Muhammad SAW. Bukan Nabi itu sekedar berakhlak baik. Tidak. Tetapi akhlak menjadi baik karena Nabi Muhammad SAW. Dan berapa itu huruf taukidnya di situ? Ada inna, ada lam, la'ala. Yang apa namanya? Makomnya sama dengan sumpah itu. Masih harf isti'la ala khulukin azim. Jadi khulukin azim, akhlak. Akhlak yang baik ini sangat penting sekali. Dan ini merupakan kunci dari proses keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Nabi itu rahasianya kenapa kok bisa hebat? Rahasianya apa? Karena beliau punya alam nasyrah laka sadrak. Beliau itu berlapang dada, insyirahus sadr. Mudah memaafkan orang. Tidak sempit hatinya. Itu proses masuknya cahaya Allah. Ketika Anda berlapang dada, disitulah cahaya Allah akan masuk. Innan nura idza dakhalal qalba insyaraha lahu sadru wanfasah. Pasti kita akan berlapang dada, kemudian kita akan bahagia. Beragama itu kita akan bahagia. Jadi saya minta tolong, kita itu kalau beragama, menjalankan agama itu jangan susah. Ojo mbok ndudono sumpeke. Ini orang beragama kok malah isinya sumpek toh. Sambatan toh. Wong sudah jadi kiai, jadi ustadz, masih sambatan, kepingin jadi PNS. Ada PNS datang ngomong, wah enak sampean jadi PNS. Saya jadi ustadz, gajinya tidak tetap. Zaman PNS enak, gajinya tetap. Sudah jadi kiai masih sumpek. Gara-gara katanya gajinya enggak tetap. Loh, kalau gaji memang enggak tetap, tapi kalau rezeki pasti tetap. Itu kan sudah pasti. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqiha. Itu sudah pasti. Lu kok aneh, kiai malah kepingin jadi PNS. Ulama kok malah kepingin jadi pejabat. Lah kalau saya ya enakan jadi ulama dong. Enak jadi ulama. Pertama, saya gajinya tidak nunggu bulanan. Bisa tiap hari saya dapat uang. Tiap hari saya bisa dikasih rezeki sama Allah. Walaupun saya tidak berharap.
Tapi bisa tiap hari. Saya nggak perlu jadi PNS, alhamdulillah bisa beli rumah. Mobil saya nggak kalah sama mobilnya gubernur. Dan enak jadi ulama itu. Pulang dapat berkat, dapat amplop, nggak pakai diaudit BPK. Kalau pejabat masih diaudit. Lowong sudah enak-enak jadi ulama kok malah kepingin jadi PNS. Kan aneh ini. Susah jadi ulama. Yang umat Islamnya juga gitu, jadi santri bukannya happy, bukan seneng, malah sumpek. Saya mau tanya, orang-orang yang ada di diskotik itu sekarang, malam ini mungkin ada yang di diskotik, mereka itu cari apa di sana? Mereka yang mabuk, minum minuman keras, joget, sama perempuan-perempuan, yang dicari itu apa? Kan cari kesenangan, cari kebahagiaan. Lah kalau mereka bisa happy dengan kemaksiatan dan kebatilan yang dilakukan, terus Anda dengan saya di majelis seperti ini sumpek, susah, merengut, kita akhirnya kan kalah, tidak bisa berkompetisi dengan ahlul batil. Kita yang dalam hak, kita yang fi amrillah, tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang yang dalam kebatilan. Kalah kompetisi kita. Buktinya mereka bisa senang, kita nggak bisa senang. Di majelis duduk wis ndak wanteng, diluk muatup kono, diluk ngadep kene. Dek mburi ngerendulku ya ini pidato ndak mari-mari tuh. Mbok yang seneng gitu loh di majelis itu. Beragama itu yang senang, yang happy. Kan itu perintahnya Allah, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Harus senang. Jadi wajib jamaah al-hawi, wajib tersenyum, wajib senang. Mulai saiki meseman sampean. Cuma aja guyu dhewe engko sangane wong gendeng sampean. Ya. Yang penting kita senang menjalani agama ini, kita dengan hati yang lapang, senang, gembira. Mau sedikit rezekinya, mau banyak problem, mau ini tetap gembira ketika kita beraktivitas dalam fi amrillah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tujuan daripada syariat samawiyah adalah iqamatul hudud, mendirikan had, hukum-hukum agama. Tujuannya untuk iqaful muta'addi, untuk memberhentikan, nyetop orang-orang yang kelewat batas supaya enggak terus-terusan kelewat batas. Nah, cuma ini problem, masalah hudud ini problem tertentu dan rumit ini. Ini di zaman sekarang sudah diihmalkan. Nah, untuk di negara seperti Indonesia, mungkin yang baru bisa diterapkan itu dulu itu pernah hukum waris itu dilarang. Jadi tidak berlaku itu lidzakari mislu hadzil unsayain. Dulu pernah tidak diperlakukan. Tapi alhamdulillah kurang lebih antara kalau tidak 20 atau 15 tahun yang lalu mulai diterapkan kembali hukum waris itu di Indonesia. Alhamdulillah. Kemudian undang-undang pernikahan. Undang-undang pernikahan kita di Indonesia alhamdulillah masih pakai agama. Buktinya yang Islam masih di KUA. Kalau cerai di pengadilan agama. Bukan di catatan sipil, kan begitu. Masih di kantor urusan agama dan pengadilan agama. Cuman yang lain-lain ini kita masih sulit, ya. Dengan ya karena mungkin faktor politik, karena faktor kebinekaan, karena faktor asas negara yang tidak memungkinkan. Bahkan saya kira tidak ada satu negara pun, negara Islam sekalipun, belum ada yang bisa menerapkan hudud itu semuanya dengan sempurna. Tidak ada. Ya, di Saudi itu ya paling qisas, yang ada mungkin haddus syariqah, ya. Yang lain-lain masih belum diterapkan. Belum diterapkan. Ya paling-paling ditakzir gitu ya.
untuk iqamatul hudud dengan sempurna masih belum ada saya lihat. Tetapi ada satu kaidah fiqhiyah bahwa i'malul ba'di aula min ihmalil kulli. Mengamalkan sebagian, mengimplementasikan sebagian itu masih lebih baik daripada meninggalkan semuanya. Kalaupun tidak bisa semuanya, ya sebagian toh bisa kita perjuangkan. Tapi bukan kita perjuangkan di jalan, bukan melalui demo dan unjuk rasa, melalui parlemen itu. Yang punya wewenang legislasi, membuat undang-undang itu kan parlemen. Karena itulah pentingnya kita berjuang umat Islam di politik, pentingnya umat Islam melek politik, supaya kita punya wakil-wakil di parlemen itu orang-orang yang benar. Sehingga aspirasi kita, aspirasi umat Islam itu bisa diperjuangkan. Itu tujuan kita, kan begitu. Jadi ini para hadirin sekalian. Karena itu kita doakan, Masya Allah, saya salah satu orang yang sangat mengagumi Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Ya. Dan saya yakin beliau untuk tingkat Indonesia, beliau seorang mujaddid saat ini. Saya belum pernah menjumpai orang yang ikhlas, perjuangannya luar biasa. Kalau kita tidak bisa maksimal membantu beliau, minimal doakan. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa bantu. Tapi saya begini loh, kadang-kadang orang-orang yang simpatisan dengan Habib Rizik ini, itu kadang-kadang ya berjuangnya paling tidak ya pasang status, pakai fotonya Habib Rizik, wah sudah itu dianggap saya sudah berjuang untuk membantu Habib Rizik. Bukan itu. Berjuang itu bantu perjuangan beliau semampu Anda gitu loh. Dan sesuaikan dengan kapasitas Anda. Kalau Anda kapasitasnya tidak seperti beliau, jangan menjadi seperti beliau. Bantu semampu Anda sesuai kapasitas Anda. Dan saat ini yang paling beliau butuhkan dari kita adalah doa kita. Ya. Kita tidak tahu apa skenario Allah di balik negara ini, apa yang terjadi dari proses pemilu itu, wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kita sudah berjuang, kita sudah berijtihad, selebihnya kita serahkan kepada Allah. Kami yakin bahwa Allah punya sebuah skenario yang lebih baik dari apa yang kita rencanakan. Ya. Lebih baik dan lebih sempurna dari apa yang kita rencanakan. Kita doakan mudah-mudahan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan keluarganya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam inayatillah, dalam riayatillah, dalam nasrillah, dan mudah-mudahan beliau segera Allah Ta'ala berikan keamanan, bisa kembali berkumpul dengan umat Islam di Indonesia ini dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram, dalam keadaan tidak terganggu oleh apapun, oleh kezaliman daripada orang-orang yang berniat jahat kepada beliau. Para hadirin sekalian, saya kira ini yang perlu saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hadza ma lazima minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.